Ini kita akan belajar tentang eksponen. Matematika peminatan kelas 10. Semangat ya! Apa sih itu eksponen? Sebelum ke sana, coba lihat dulu ini. Jika A adalah sebarang bilangan real dan N adalah sebarang bilangan bulat positif yang lebih dari 1, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian antar bilangan A sebanyak N kali. Kalau kalian pusing, ini misalkan A-nya itu adalah 2, N-nya adalah 3. Karena nanti didefinisikan sebagai perkalian antar bilangan A sebanyak N kali, artinya kalau 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Begitupun kalau misalkan 5 pangkat 6. Artinya 5 dikalikan sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan kali 5. Seperti itu. Gampang kan? Kalau misalkan 7 pangkat 2 berarti 7 dikali dengan 7. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini nih. Kalau ada A pangkat N, A-nya suatu bilangan real, dan N-nya adalah sebarang bilangan positif yang lebih daripada 1, kita bisa tuliskan kayak gini. A kali A kali A kali A, terus sebanyak N. Ini sebanyak pangkatnya, sebanyak N. Sebanyak N, gitu. Sifat-sifat eksponen. Eksponen ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kalau misalkan dia berbentuk perkalian. Kalau ada A pangkat N kali dengan A pangkat M, maka nanti kalian pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi N tambah M, seperti ini. Contoh, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6. Hasilnya tinggal 5, pangkatnya dijumlah. Pangkatnya 2 tambah dengan 6. 2 tambah 6 adalah 8, berarti 5 pangkat 8. Begitu, gampang kan? Nah, yang kedua itu kalau ada perkalian tentunya ada, ya betul, pembagian. Kalau misalkan bentuknya itu pembagian, A pangkat N bagi A pangkat M, maka nanti pangkatnya tinggal dikurangi. Oke, jangan sampai terbalik. Dikurangi, jadi N kurang M. Oke, contohnya 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5, maka hasilnya tinggal 3 pangkatnya 8 kurang 5. 8 kurang 5 adalah 3 ini seharusnya 3 ya, bukan 5 pangkat 3. Ntar kita koreksi, ini tuh bukan 5, tapi ini adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 3. Oke. Nah, ini itu berlaku kalau misalkan nih A, ini kan A dengan A lagi. Berarti kalau misalkan berlaku ini, bilangan pokoknya itu harus sama. Selanjutnya, kalau misalkan ada pangkat yang dipangkatkan lagi, A pangkat N dipangkatkan lagi M. Kalau bentuknya seperti ini, kalian tinggal kalikan aja pangkatnya. N kali M. N kali M. Contoh, ada 2 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi 4. Maka hasilnya pangkatnya tinggal kita kaliin. 3 kali 4 adalah 12. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 12. Contoh selanjutnya nih, kita nemuin bilangan pokok yang berbeda, yaitu B. Kalau misalkan kalian nemu dua bilangan pokok yang berbeda seperti ini, ada A, ada B, yang dipangkatkan, maka nanti hasilnya adalah A pangkat N dikali lagi B pangkat N. Kayak gini ya. Jadi dua-duanya pangkatnya sama, yaitu N. Contoh, kalau misalkan ada 12 kali 5 dipangkatkan 2, berarti hasilnya adalah 12 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Begitu ya.
Yang selanjutnya adalah kalau ada bentuk perkalian, tentunya ada bentuk pembagian. A per B. A bagi B. Dipangkatkan M. Kalau misalkan bentuknya begini, berarti pangkatnya ini yang M itu milik A dan juga milik B. Hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Kayak gitu. Contoh. Nah, ini ada syaratnya dulu ya. Syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 1 boleh gak? Boleh. Kalau 2 boleh, tapi gak boleh 0 ya. Nih, kalau misalkan syaratnya udah terpenuhi, maka kita contoh nih. 3 per 4 dipangkatkan 6. Hasilnya adalah 3 pangkat 6 per 4 pangkat 6. Kayak gitu. Sifat selanjutnya. Kalau misalkan ada bilangan berpangkat yang pecahan kayak gini, dia jadi penyebut di bawah nih, kan jadi penyebut ya di bawah 1 per bilangan yang pangkatnya. Itu nanti hasilnya, kalau misalkan dia dibentukan biasa, itu pangkatnya jadi negatif. Kan ini awalnya A pangkat N ya, jadi A pangkat negatif N. Kalau misalkan N yang negatifnya itu pangkatnya ya, lihat nih. Ini yang negatifnya adalah pangkatnya N. Berarti A pangkat N sama dengan yang ini jadi negatif N. Oke? Pangkatnya berubah tanda. Kayak gitu. Kalau misalkan bawahnya negatif, Bu, gimana? Jadi 1 per A pangkat negatif N. Berarti nanti hasilnya jadi A pangkat N. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan awalnya pecahan, mau diubah ke bentuk biasa, maka pangkatnya yang berubah tanda. Contoh-contoh. Iya, ini syaratnya dulu. Syaratnya itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nggak boleh 0 pokoknya ya. Contoh nih, ada 1 per 7 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 7 pangkat negatif 2. Kayak gitu ya. Yang selanjutnya adalah bentuk akar. Kalau misalkan kalian menemukan bentuk akar nih kayak gini, syaratnya ini M-nya itu tidak boleh sama, N-nya itu M-nya itu harus lebih dari sama dengan 2. 2 boleh, 3 boleh, 1 boleh gak? Enggak, karena 1 kurang dari 2. Pokoknya yang lebih dari sama dengan 2. 2-nya boleh, karena ada sama dengannya di sini. Kalau kalian menemukan bentuknya kayak begini, maka nanti pangkatnya jadi pecahan. Pangkat yang di dalam ini, dalam kurung di atas, yang di kurung yang di ini akarnya, itu di bawah. Jadi A pangkat N akar M itu adalah A pangkat N per M. Contoh, ada nih akar 3, ya kan akar 3. Dalamnya itu adalah 5 pangkat 8. Berarti kalau begini nulisnya bisa 5 pangkat 8 per 3. Kayak gitu ya. Satu lagi. Nih, kalau misalkan kalian menemukan bentuknya itu kayak begini, nih, A pangkat 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Jadi, bilangan apapun, kalau dia dipangkatkan 0, hasilnya itu akan selalu 1. 7 pangkat 0, 1. Kalau 2 pangkat 0, sama dengan 1. Terus, kalau 1 triliun pangkat 0, hasilnya berapa? 1. Kalau C pangkat 0 hasilnya juga tetap 1. Jadi ingat ya, kalau sesuatu hal dipangkatkan 0 itu hasilnya akan selalu 1. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Tadi kan kalau 1 boleh, 2 boleh, triliun boleh, asal dia nggak boleh 0. Contoh tadi 8 pangkat 0 itu adalah 1. Gitu. Contoh lagi nih. Nah, ini apa beda banget sama yang tadi ya? Nah, itu dasarnya kita akan pakai ke soal matematika yang biasa digunakan kalau membahas eksponen. Kita ada 4D pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dibagi 2D pangkat 4. Gimana nih caranya? Kalau misalkan kayak gini, kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nih, biar gampang. Kalau Bu, aku mah enggak mau bentuk pecahan.
mangga, ini Ibu pakai dulu dibentukannya kepecahannya ya. Nih, kenapa bisa 4D? Ini kan bentuknya nih, ada pangkat ya, pangkatkan. Berarti jadi 4, pangkat 2, D, ini 3-nya nih. Ada pangkat 3, berarti kalau dipangkatkan lagi, jadi 3 kali 2. 6. Bu, kenapa dia pangkatnya tetap 2? Karena kalau misalkan tidak dituliskan kayak gini, ini 4-nya kan nggak ada pangkatnya ya. Artinya dia pangkat 1. 1 kali 2, 2. Di 2, di 4 pangkat 2, D-nya kan 3. 3 kali 2, 6. Kayak gitu ya. Yang bawahnya tetap 2D pangkat 4. Kemudian, kalau udah begitu, kita lihat nih. Kenapa jadi 16 ya? Karena ini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 4 dikali 4 adalah 16. Kayak gitu. Kita tulis lagi semuanya sama. Nih, lihat nih. Di sini kan ada D pangkat 6. Di sini juga ada D pangkat 4. Kita bisa nih, kan 2D pangkat 4. Berarti awalnya kita 16 bagi 2, 8 ya. Terus D pangkat 6. D pangkat 6. Kenapa ini jadi negatif 4? Ingat, kalau misalkan nih awalnya jadi pecahan kayak gini, dia jadi penyebut, terus kita ke atasin, berarti tandanya berubah. Awalnya dia positif 4, D pangkat 4, kita ke atasin. Jadi negatif 4, kayak gitu. Jadi 8D pangkat 6 kurang 4. Jadi 8D pangkat 2, kayak gitu ya. Contoh yang kedua. Wah, bentuknya lebih panjang ya, nggak apa-apa. Bisa. Nih, kalau misalkan kayak begini, tinggal gini aja nih. 3 kan pangkat 1 nih. 3 pangkat 1. Satunya kali negatif 2. Hasilnya 3 pangkat negatif 2. Kemudian A-nya nih, pangkat negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya 4. A pangkat 4. Kemudian nih B. B-nya pangkat 3. 3 kali negatif 2, negatif 6. Kayak gitu. Ini pangkatnya dulu diberesin. Udah selesai nih dikaliin sama pangkatnya. Terus yang bawah. Berarti 2 dikali negatif 3, negatif 6. Terus yang A nih, A negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya 3. Untuk B negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya juga 3. Kalau udah kayak gini, kita yang bawah ini nih, 3 dan B-nya bisa ke ataskan. Jadi nanti nilainya pangkatnya negatif. Kayak gitu. Nih, kita lihat nih. Karena di sini sama-sama 3, 3 sama 3, berarti pangkatnya bisa dioperasikan. Negatif 2, yang ini kan pangkatnya di bawah nih. Ya kan? Karena di bawah. Kalau mau ke atas, jadi positif. Ini negatif dikurangi 6. Berarti positif ya. Negatif 2, positif 6. Ya kan? Terus, kalau misalkan selanjutnya nih, A pangkat 4. Ini kan A itu, A pangkat 3 itu kan positif ya. Ke atas sih, berarti jadinya negatif 3. B-nya juga sama, negatif 6. Ini B-nya 3 nih, dia ke atas, jadi negatif 3. Kayak gitu ya. Hasilnya 3 pangkat 4, negatif 2 tambah 6. Ini tuh negatif ke negatif positif ya. Negatif 2 tambah 6, itu 4. A-nya 4 kurang 3, 1. Karena 1 dia pangkatnya nggak ditulis. B, negatif 6 dikurangi 3. Negatif 6 kurang 3 berapa ya? Negatif 9. Nah, karena di sini ada negatif, B-nya kan pangkat negatif nih. Biar B-nya itu enggak negatif pangkatnya, kita pindahkan dia ke bawah. Jadi B pangkat 9. Jadi bentuknya pecahan deh. 3 pangkat 4. A, ini tuh A ya, bukan P. Itu A. 3 pangkat 4A per B pangkat 9. Karena dipindahkan ke bawah. Jadi tandanya berubah. Biar kalian makin paham, coba deh kerjain dulu latihannya ya. Kalau udah selesai, nanti dikumpulkan. Siap? Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami materi pelajaran hari ini. Assalamualaikum.